Halo Leo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu, dan apapun yang kamu harapkan, inginkan, atau cita-citakan ya, segera terwujud menjadi kenyataan. Amin. Oke, kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi cintamu di bulan Agustus. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Bulan ini adalah bulannya Leo ya, Agustus ini. Aku ucapkan selamat ulang tahun ya buat para Leo di sini ya, especially Leo. Semoga apapun yang kamu harapkan ya, cita-citakan dan inginkan terwujud jadi kenyataan ya. Aku sendiri pun juga berzodiak Leo ya, jadi juga ulang tahun untuk diriku sendiri. Oke, ucapan untuk diriku sendiri. Oke, para Leo, semangat ya. Semoga apapun yang kalian harapkan, inginkan, cita-citakan, terwujud menjadi kenyataan. Bahagia selalu, sukses, banyak rezeki ya, tambah cantik, tambah ganteng, tambah sukses, tambah kaya, oke? Oke, kita masuk ke bacaan ya. Karena melihat dua sisi ya, sekali lagi bisa vice versa, ambil yang resonate aja. Nggak resonate berarti bukan energimu. Oke, di sini ada the justice. Wow. Ada keadilan, Leo. Saka. Ace of Cups. Aku ngeliat di sini untuk beberapa orang mungkin sudah ada pernikahan ya. Sudah ada pernikahan. Ambil yang resonate aja ya. Yang orang yang di atas ini aku ngeliat kayak ingin memutuskan sesuatu tapi kayak takut gitu. Ingin sebuah keadilan atau ingin memberi sebuah keadilan tapi ada rasa takut. Bisa ini memutuskan ya. Bisa ini memutuskan hubungan yang seperti yang tadi, ada hubungan pernikahan, bisa yang ingin memutuskan sebuah hubungan yang sudah ada pernikahan, tapi bisa juga ini ingin membuat keputusan dalam hubungan toksik ya, dalam hubungan toksik atau hubungan cinta segitiga. Aku contohin kan gini, kalau misalkan hubungan cinta segitiga itu kayak, karena di sini ada the devil ya. Di sini sulit gitu loh untuk membuat sebuah keputusan untuk mengakhiri hubungan gitu loh. Ya, bisa ini dalam konteksnya seperti itu ya, bisa ingin mengakhiri hubungan toksik tapi ada rasa takut gitu ya. Tapi bisa juga ingin membuat keputusan di dalam hubungannya gitu. Mungkin aku contohkan nih gini, hubungan yang sudah diberi pernikahan tapi kamu mungkin ada masalah gitu loh di dalam hubungan, yang dimana mungkin udah nggak sama lagi gitu ya, tapi belum ada perceraian gitu. Nah, ini orang yang di atas ini kayak lagi pusing gitu loh, lagi pusing mikirin gitu ya, mau buat keputusan apa, ini salah gitu loh, ada takutnya gitu. Di satu sisi kayak ada keraguan, di satu sisi juga ya pokoknya ada rasa takut kayak gitu loh. Seperti itu. Oke, sedangkan yang di bawah ini ya, kalau ini sudah ada sebuah pernikahan, ini yang di bawah ini kayaknya
kayaknya merasa kayak nggak ada gitu loh di dalam hubungan ini gitu loh. Kayak dia ngerasa kayak hubungan ini udah selesai gitu loh. Ya kayak orang yang ya udahlah, nah istilahnya gitu. Karena di Ten of Pentacle ini sebenarnya orang yang di bawah ini ngerasa bahagia di dalam hubungan ini, di dalam hubungan pernikahan ini gitu loh, untuk energi yang sebelumnya, sebelum kalian memiliki hubungan yang rumit seperti ini gitu ya. Tapi karena orang yang di atas ini mungkin memandang orang yang di bawah ini sebelah mata gitu ya. Nah ini ada rasa dimana harga diri ya. Karena Queen of Wands ini biasanya seseorang yang dia tidak bisa diremehin gitu loh. Nggak mau kayak dipandang sebelah mata gitu, atau kayak nggak mau, nggak diprioritaskan, itu nggak mau gitu. Dia harus di-queen-kan gitu loh. Kayak gitu loh ya. Aku punya harga diri gitu. Aku memiliki harga diri gini-gini ya, istilahnya tuh kayak gitu. Seperti itu. Dan ini kayak orang yang menunjukkan powernya gitu, walaupun di sisi lain dia juga the judgment ya, kayak orang yang juga ngerasa nggak enak yang untuk dia rasakan gitu. Tapi orang yang di bawah ini tidak menunjukkan dia pernah hancur, dia pernah merasa kecewa, itu dia tidak tunjukkan gitu loh. Karena sebenarnya di dalam hubungan ini ngerasa bahagia banget gitu loh, ngerasa terpenuhi, ngerasa aman, ngerasa nyaman gitu. Tapi karena situasinya berubah, di sini judgment ini bisa menandakan sebuah kebangkitan karena pernah hancur gitu ya. Nah ini nggak ditunjukin sehancurnya dia, itu nggak ditunjukin. Yang dia liatin tuh ya dia bahagia gitu, dia nggak apa-apa gitu loh. Makanya di sini orang yang di bawah ini kayak ngerasa nggak apa-apa sendiri gitu loh. Dia mencoba untuk bangkit, mencoba untuk membangun dirinya lagi, rasa percaya dirinya lagi, mengikuti kata hati, itu nggak mudah gitu loh. Seperti itu. Dan memang ini ada keputusan akhir yang harus ingin dibuat gitu loh istilahnya. Di bottomnya ada Ace of Cup ya di sini. Ini kebangkitan ya. Ini menandakan kebangkitan. Orang di bawah ini benar-benar dia bangkit dari kehancuran, berusaha untuk memenuhi diri sendiri, self love kayak gitu, mencintai diri sendiri, memenuhi perasaan dia sendiri gitu. Ya. Nah, di sini dapat dilihat nih. Setelah hancur bangkit, justru orang yang di atas ini stres. Gitu. Orang yang di atas ini stres. Karena hubungannya sebenarnya belum selesai gitu. Ini kayak orang yang di atas ini kayak orang yang kena karma. Orang yang di bawah ini sudah menyelesaikan karmanya. Giliran yang di atas ini kayak orang yang kena karma gitu. Tapi yang di atas ini sudah menyelesaikannya gitu. Walaupun di sini dia bangkit dan mencoba untuk mengikuti kata hati, atau dia masih menahan diri karena dia tahu hubungan dia dengan yang di atas ini belum benar-benar selesai. Makanya tadi gue bilang ada beberapa ini dalam konteks pernikahan ya, mungkin belum ada perceraian gitu loh, belum ada perceraian seperti itu. Atau mungkin sudah ada perceraian tapi dari sepihak yang di atas ini yang membuat keputusan, yang di bawah ini nggak tahu gitu loh, atau enggak gitu loh ya, atau belum gitu, bisa juga gitu. Nah orang yang di atas ini mungkin ingin memutuskan atau gimana gitu, karena tadi juga gue bilang ingin memutuskan gitu kan, tapi kayak masih takut gitu loh, takut salah gitu loh membuat keputusan gitu. Tapi orang yang di atas ini sudah ngerasa dirinya udah selesai gitu loh, udah ngerasa udah nggak sama lagi dengan di atas ini. Makanya mencoba untuk membangun diri, memperbaiki diri gitu ya, mencoba untuk senyaman mungkin gitu, dan bangkitlah istilahnya kayak gitu. Bahkan di sini yang di bawah ini mungkin membangun rumahnya sendiri gitu loh. Oke. Especially yang di bawah ini kalau wanita ya. Gitu. Dia belajar untuk lebih pasrah di sini, berserah di sini, melepaskan ya. Dia tahu juga di sisi lain, karena tadi juga aku bilang awakening ya. Jadi dia ini sadar juga mungkin ada kesalahan dia juga gitu, atau memang dia merasa juga kayak namanya orang pernah merasa hancur-hancurannya itu seolah-olah tuh kayak dihukum gitu loh, kena karma gitu loh ya, kayak gitu. Ini sempat pernah merasa seperti itu karena pernah berada di titik bawah
tapi berusaha untuk bangkit di sini. Seperti itu. Oke, dan yang kedua tadi aku bilang bahwa ini ada konteks hubungan toksik ya, hubungan mungkin cinta segitiga gitu ya. Karena di orang di bawah ini juga bisa saja ini memang sudah punya pasangan gitu. Bisa orang yang di atas ini punya pasangan atau keduanya punya pasangan gitu ya. Dan orang yang di atas ini karena tergoda oleh yang di bawah ini, dia pusing nih, ingin membuat keputusan gitu, karena dia ini tergoda, atau bisa juga ya tidak bisa melepaskan orang yang di bawah ini. Tapi orang yang di bawah ini aku ngeliat kayak lebih ke mungkin memilih pasangan dia sendiri gitu ya, memilih pasangan dia sendiri. Tapi orang yang di atas ini nggak bisa melepaskan yang di bawah ini. Bisa, tapi bisa juga orang yang di bawah ini dia tidak mau memberi status orang yang di atas ini juga bisa, ya, gitu. Jadi ini kayak hubungan yang cinta segitiga gitu ya, cinta segitiga tapi kayak orang yang di atas ini masih ada pasangan, belum berpisah dengan pasangannya. Tapi orang yang di bawah ini tidak mau, apa ya istilahnya? Tidak mau memberi status orang yang di atas gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kayak orang yang memilih untuk ya menjalin hubungan tanpa status gitu loh ya. Kayak ingin orang yang di bawah ini tetap ingin sendiri gitu loh, nggak mau memberi status orang yang di atas ini gitu loh. Tapi orang yang di atas ini kayak orang yang lagi bingung gitu loh, ingin membuat keputusan gitu ya, seperti itu. Tapi dia nggak bisa lepas, orang yang di atas ini nggak bisa melepaskan orang yang di bawah ini gitu loh. Sedangkan orang yang di bawah ini, untuk beberapa orang aku melihat mungkin melepaskan orang yang di atas ini. Tapi orang yang di atas ini nggak bisa, sepertinya nggak bisa melepaskan orang di bawah ini. Tapi ada juga yang aku ngerasa di sini nggak mau orang yang di bawah ini kayak memberi status orang yang di atas ini, nggak mau gitu. Kalau misalkan orang yang di bawah ini ya, dalam konteksnya belum ada yang menikah, yang menikahnya dia orang yang atas ini, next ke depan dia nggak mau sama orang yang di atas ini, gitu. Kita lihat lagi. Passion ya kan. Ini hubungan fisik ya, gitu loh. Kayak tertarik hubungan fisik gitu loh. Ya, ini dalam konteks yang hubungan cinta segitiga ya. Jadi kayak iya kan, ini kayak ada addiction gitu loh. Orang yang di atas ini kayak ketergantungan dengan orang yang di bawah ini, ada ketertarikan secara fisik gitu. Mungkin yang di bawah ini cantik atau ganteng, seksi, apapun gitu loh ya. Seperti itu. Ini benar-benar tergoda ini gitu. Makanya nggak bisa lepas dengan orang yang di bawah ini. Gitu. Kecanduan gitu, kayak gitu. Bisa memberi kenyamanan dan gitu. Ya. Orang yang di bawah ini menyenangkan, soalnya orang yang di bawah ini menyenangkan, menarik, nah seperti itu.
Oke. Tapi kalau yang dalam konteks hubungan pernikahan yang aku bilang tadi ya, yang ingin memutuskan di sini, tapi takut untuk memutuskan ini, ya, orang yang sudah tadi aku bilang awakening tadi, ini aku ngeliat orang ini pasangan kamu ini masih sangat bergairah ya, masih pengen kamu, masih ingin gitu loh, gairahnya masih besar, tapi rasa takutnya ada di sini. Gitu, kayak tidak ada keberanian gitu loh untuk maju, karena di sini juga ada you deserve love. Kamu itu masih sangat menyenangkan di mata dia, itu kamu itu masih sangat menarik gitu loh, kayak dia ini kayak orang yang masih matanya tuh kayak masih tertuju ke kamu gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang dulu mungkin dia memandang kamu tuh sebelah mata di sini gitu loh, tapi setelah adanya ini karena ada ego gitu ya, dulunya kan ada ego gitu, nah ini dia baru menyadari sesuatu gitu. Tapi dia nggak mengikuti kata hatinya, banyak rasa takutnya. Makanya tadi gue bilang kayak yang di bawah ini sudah menyelesaikan karma, yang di atas ini kayak orang yang kena karma. Ada rasa takut di sini ya, egonya menahan. Makanya dia nggak bisa membuat keputusan, hanya kayak menarik gitu, mundur, mengambil langkah mundur dulu gitu. Ini kayak orang yang masih stres gitu. Bahkan dia nggak tertarik dengan hidupnya kayak orang yang membosankan gitu, kayak gitu-gitu aja gitu loh. Walaupun di sini ada seseorang yang baru ya, mungkin yang mencoba menggoda dia gitu ya, itu dia nggak tertarik gitu loh. Kalaupun dia ada ketertarikan, itu tidak dari hati gitu loh. Mungkin karena egonya dia gitu, atau mungkin dia mencoba untuk biar dilihat orang itu oke, aku ada pasangan kayak gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Hubungan nggak sehat gitu loh, mungkin tertarik hanya untuk melampiaskan nafsunya doang atau apa gitu, istilahnya tuh kayak gitu ya, seperti itu. Karena di sini dia ini masih perasaan dia masih ke kamu, orang yang di bawah ini gitu, orang yang di atas ini perasaannya masih ke orang yang di bawah ini, masih kayak melekat banget gitu loh, nggak bisa lepas gitu. Keinginannya besar di sini, mau banget gitu loh, pengen banget dengan orang yang di bawah ini ya, tapi nggak ada keberanian untuk maju gitu, untuk membuat keputusan. Jadi kayak masih ya gitu-gitu aja gitu. Untuk zodiak di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra. Tapi nggak jadi patokannya, dan ambil yang resonate aja. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.